Hai, halo semuanya. Aku apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading lagi dengan tema keadaan, kondisi terbaru dia, seseorang yang kalian pikirkan yang sudah tidak terkoneksi lagi. Aku lagi pakai tema karena lagi nuntasin beberapa request terbanyak. Jadi ini juga termasuk request yang udah lumayan numpuk. Minta reading dong kabar dan keadaan. Oke, ya, misteri readingnya besok malam. Oke, sebelum reading, kalau yang nggak mau ikut ritual candle-nya bisa di skip langsung ke readingan. Oke, kita akan lakukan ritual candle untuk mengirim energi healing atau energi booster kepada kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Seperti biasa kita lakukan dengan ritme 3, 3, 3, 3, yaitu dengan tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Kita taruh di sini. Kayaknya agak silau bentar ya. Oke, sebelum reading aku mengucapkan selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru singgah, baru mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah bangkotan, udah setia di channel aku ucapkan terima kasih banyak. Buat yang suka ngasih gift, thanks juga aku ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Sebelum cek energi sambil disclaimer ya, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa, atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok, tapi jika tidak jangan dipaksakan ya, karena ini energi general kolektif banyak orang. Kalian harus bijak menyikapinya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke, konektor antara kamu dengan dia di sini ada Wheel of Fortune. Circle-nya belum putus ya. Masih membelit-belit, masih mengikat, atau masih sulit untuk melepaskan satu sama lain. Ada hubungan yang penuh dengan balancing sebenarnya, ada kestabilan antara kamu dengan dia. Ada chemistry yang kuat, tapi juga ada yang mengontrol atau dominan secara berlebihan di sini. Akhirnya melukai salah satunya. Oke, di sini ada Ten of Moon ya, energi seseorang yang kalian fokuskan berdealing sama kalian yang sedang tidak ada koneksi. Siapapun yang kalian pikirkan lagi fokus dengan pencapaian, lagi fokus dengan masalah finansial. Ada hal-hal yang memang lagi dia kejar atau lagi dia inginkan ya. Lagi banyak kerja atau lagi banyak cuan atau banyak menghabiskan waktu dengan aktivitas yang menghasilkan ya, bukan aktivitas yang tidak menghasilkan. Kemudian sini ada Death, ini tentang new beginning ya. Ada satu circle lama, pola pikir lama atau tindak tanduk yang sudah lama berlalu di dalam diri dia, ingin dia tinggalkan untuk masuk ke babak baru dalam kehidupannya. Artinya ini orang pingin berubah demi masa depan ya.
Oke, kemudian di sini ada Page of Wands. Ada rencana, ada planning yang sedang dia lakukan untuk kedepannya, entah ini tentang kehidupan atau love life atau apapun yang sedang dia rencanakan. Walaupun sebenarnya masih agak stuck sih yang aku lihat dengan rencana yang dia lakukan, karena lebih banyak kayak masih merenungi. Planningnya sudah ada, ya, sudah punya jurnal sendiri. Oke, nanti aku maunya gini, aku maunya begitu. Sudah ada di dalam pikiran dia, tapi masalah progres atau pelaksanaannya yang sepertinya agak tersendat-sendat, entah karena ada hambatan atau memang waktunya yang tidak cukup atau rintangan-rintangan lainnya, ya. Energi kalian di sini ada Four of Swords, lagi banyak healing, banyak berpasrah, berserah diri, let it flow aja, mengalir aja, apa kata semesta. Energinya bagus, ya. Kemudian ada Eight of Wands, ada energi ingin berlalu, mencoba untuk move on atau mencoba untuk memulai satu komunikasi baru. Asalkan kamu bisa melepaskan energi orang di masa lalu tersebut. Ini tidak semua, ya, ada yang sudah di posisi itu. Tapi ada juga yang komunikasi yang ingin dilakukan adalah komunikasi bersama orang yang masih kalian pikirkan. Jadi ini ada dualitas. Dualitas ini yang satunya mungkin yang ingin berlalu tadi adalah kalian-kalian yang sudah lama mungkin proses tidak berkomunikasinya. Jadi ada titik jenuh di sini atau ya sudahlah mengalir aja, pasrah aja. Seperti itu. Tapi yang energinya masih baru-baru, ya, kayaknya memang memasrahkan diri tapi masih terkoneksi sama dia, masih menginginkan komunikasi sama dia, tapi tidak ngoyo, tidak memaksa. Hermit. Energi healing dalam diri kalian kuat sekali saat ini, yang aku lihat lagi banyak yang mencari pencerahan atau bahkan lagi banyak memilih untuk nggak terlalu banyak aktivitas di luar atau dengan hingar-bingarnya dunia luar atau pertemanan. Kalian lebih banyak mungkin melakukan aktivitas terus balik ke rumah udah mager-mageran atau minimal ya di kamar aja, entah ngapain, entah nonton YouTube, entah nonton TikTok. Yang jelas kayak kalian lagi nggak terlalu mau berurusan dengan dunia luar selain urusan kerja atau urusan aktivitas sehari-hari kalian. Itu energi kalian bagus, udah mulai pasrah dan mencari pencerahan, mencari jawaban, mencari cerminan jati diri. Oke, kita lihat situasi kalian seperti apa, ya. D. Belum jatuh sayang, sabar. Oke, di sini ada X, ada kampak. Kampaknya putih, ya, bukan kampak merah. Kemudian ada apa nih? Kamera. Wah, ada yang stalking kalian nih. Kemudian ada clock. The use ada the golden mirror. Kemudian ada heart with the key. Bottom of the decknya di sini ada coffee cup. Ini tentang meeting, conversing, apa ini? Suffering the moment, feeling up life and friendship, ya. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang bertemunya dari zona pertemanan, ada pertemuan-pertemuan yang sering terjadi atau reunian bisa jadi, ya. Dari zona pertemanan tadi, terus ada reunian mungkin dari teman masa lalu, teman sekolah atau teman kuliah. Akhirnya membuat hubungan ini jadi berlanjut, ya, dari yang namanya kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, penasaran, cari tahu, akhirnya punya peluang untuk menjalin satu hubungan. Tapi di sini yang aku lihat dengan suffering moment, ada momen-momen yang lumayan agak menyakitkan sih sebenarnya, sehingga kadang-kadang ketika kalian mungkin lagi ngopi sendiri di rumah kah, di luar kah, kembali flashback ke momen tersebut. Kemudian di sini ada aksinya tentang break up, ada separation, ada hubungan yang sudah berakhir atau lagi istirahat, jedah dulu, ya. Ada yang memang memutuskan hubungan secara sepihak juga, ada juga yang melakukan yang namanya silent treatment, ya. Ada yang ghosting-ghostingan nih. Kemudian ada kamera, ya, ini tentang hubungan yang pernah terjalin antara kamu sama dia. Mungkin kalian banyak melakukan yang namanya membuat memori, membuat kenangan-kenangan melalui kamera, selfie mungkin, atau foto-foto sana sini. Banyak perjalanan yang sudah kalian lakukan dan banyak album yang sudah kalian ciptakan di sini. Ini juga ada energi stalking, ya, yang aku lihat.
Mungkin masih ada yang suka manas-manasin melalui sosial media dengan gambar-gambar juga bisa. Kemudian di sini ada clock tadi tentang ada yang hubungannya bisa dikatakan masih membutuhkan waktu. Artinya memang hubungan ini ada yang sudah lama berjedahnya atau hubungannya udah terlalu lama tapi nggak ada keputusan dan nggak ada kepastian. Jadi kayak membuang waktu aja. Terus di sini ada yang memang sengaja berjedah dulu, take time, quality time masing-masing sama-sama mencari jati diri masing-masing ya. Tapi nanti kalau memang ternyata jodoh, ternyata kita masih nggak bisa lupa satu sama lain, kenapa tidak untuk disambung lagi. Tapi yang jelas banyak yang merasa buang waktu sih di sini dengan dia ya. Kemudian ada The Golden Mirror tentang self, board set tentang narsis, one side relationship, love bombing ya. Ini hubungannya agak grafiknya naik turun nih yang aku lihat ya. Kalian berdealing sama seseorang yang mungkin narsistik, suka melakukan ngebully dari kata-kata nih, apa sih kalimatnya. Jadi mungkin dia suka menyudutkan kamu atau suka agak sedikit meremehkan atau merendahkan bahkan ya. Sehingga di sini dengan one side relationship adalah salah satu aja yang terlalu berjuang, berkorban atau memberikan perhatian lebih, sementara yang satunya kayak cuek-cuek aja, cuek bebek. Heart with the key, di sini ada welcoming love meeting, the one open your heart, getting together, perfect ya. Ini mungkin pertemuannya terlalu singkat ya. Ada yang bertemu ya tadi mungkin karena ada pertemuan dari zona pertemanan atau meeting pekerjaan juga bisa. Yang jelas ada beberapa dari ruang lingkup yang sama. Tapi di sini juga banyak yang sudah berusaha atau berupaya move on ya, karena di sini ada yang sudah mulai membuka hati. Artinya sudah di titik dimana kayak nggak mau lagi terus-terus menunggu situasi itu kalau diri kalian mungkin yang saat ini. Tapi kalau kemarin ya mungkin antara kamu dengan dia energinya di sini ada yang terlalu gampang membuka hati, ada yang terlalu gampang melakukan meeting-meeting di luar sana, meet up sama orang-orang baru. Artinya kalian berdealing sama seseorang yang masih challenge atau masih playing around ya. Jadi hatinya belum dikunci atau belum digembok benar-benar buat kamu. Itu dia. Oke, kita lihat dari tarotnya. Oke, di sini ada Hierophant, ada Taurus ya. Banyak betul. Kenapa keluarnya banyak-banyak nih? Gergetan nih yang nonton nih. Oke, kemudian di sini ada Ten of Pentacle. Virgo, Taurus, Capricorn. Ada 2 Ten of Pentacle ya. Kalian berdealing sama seseorang yang material thing atau materialistis. Kemudian di sini ada Nine of Cup. Berat kisahnya nih. Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian sini ada Ace of Swords, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius. Ih. Gemas sendiri. Oke, dapat 1. Kemudian ada Hangman. Ada energi situasinya, hubungannya tidak ada kejelasan, hubungan yang menggantung atau hubungan yang gondal-gandul. Suka kali kalian kalau aku nyebut gondal-gandul ya. Oke, kita lanjut ke readingan. Ay aku.
Aku lihat kalian berdealing sama seseorang yang belum tuntas sama dirinya sendiri, ya. Jadi capek loh kalau belum tuntas sama dirinya sendiri. Masih enak kalau belum tuntas sama masa lalu. Ya, tinggal kalian servis dia, maintain dia, manage hubungan baik-baik. Dia bisa melupakan orang masa lalu karena tersaingi oleh kamu. Kamu bisa menjadi seseorang yang lebih dia perhatikan nantinya. Tapi kalau kalian berdealing sama seseorang yang belum tuntas sama dirinya sendiri, artinya kalian perang sama diri dia. Dan ini sangat panjang perjuangannya. Even terserah dia hubungannya entah ada orang lain atau tidak, ya. Tapi ini akan sangat merepotkan. Kenapa? Karena banyak sekali luka batin masa lalu, mungkin masa kecil, trauma atau hal-hal lain yang belum tuntas dia bereskan. Ditambah lagi ini, ya, pencapaian target value dalam diri dia tuh masih belum sampai di titik klimaks yang dia targetkan, ya. Di sini banyak keluhan-keluhan yang selalu terjadi di dalam diri dia, ya. Artinya tadi orang ini kurang mensyukuri apa yang dia dapatkan, ya. Ibarat dapat 10 koin sekalipun dia merasanya tetap aja kayak kurang, kayak susah, ya. Atau bahkan ada orang-orang yang biasanya dikasih rezeki banyak tapi bilangnya enggak, lagi nggak ada duit, lagi bokeh, enggak, aku nggak punya ini, nggak punya itu. Keluhan demi keluhan selalu dia layangkan dalam hubungan kalian di sini. Apapun bentuk keluhan, ya, aku hanya kasih sampel dari koin tadi. Keluhan bisa benar-benar keluhan secara material thing, atau keluhan-keluhan kehidupan, keluhan-keluhan keluarga, atau apapun juga, ya. Akhirnya kamu kayak merasa seolah-olah kamu yang selalu memperhatikan dia terus. Cerita dia, sharing dia, curhat dia yang kamu tampung terus. Sementara ketika kamu melakukan hal tersebut, mungkin dia nggak respon atau nggak respect sama kamu. Seperti itu. Kenapa di sini dia nggak mensyukuri? Karena dia nggak melihat apa yang dia miliki di dalam diri dia. Yang dia lihat jauh sudut di sana. Ya, katakanlah dia mungkin di gubuk di sini, yang dia lihat istana di ujung sana. Artinya kalian berdealing sama seseorang yang nggak pernah puas, ya, nggak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Entah ini masalah material thing juga, atau dia nggak puas sudah memiliki kamu yang bagus, yang ibaratnya walaupun manusia nggak ada sempurnanya, tapi setidaknya kamu sudah memberikan yang terbaik dengan pengorbanan kamu, dengan cinta, ketulusan kamu. Tapi dia masih ingin mencari yang lebih dan lebih lagi, more and more terus. Seperti itu, ya. Kalian berdealing sama seseorang yang lumayan angkuh, yang pride-nya gede, atau harga dirinya terlalu tinggi buat dia. Sekalipun mungkin kapasitas dia, atau sekalipun misalnya level dia masih di bawah kamu, kamu yang lebih mapan, kamu yang lebih lebih smart atau lebih lah dibandingkan dia, apapun versi kalian masing-masing. Tapi dia ini punya harga diri yang tinggi. Dia nggak suka diinjak-injak, dia nggak suka diremehkan. Tapi sebaliknya dia suka meremehkan orang atau suka menjudge orang sembarangan aja, seenak udelnya aja. Jadi ngomong tuh nggak pakai filter, ya. Selalu terjadi pertengkaran, ya. Entah ada masalah kecil yang dibesar-besarkan, atau nggak ada masalah diada-adakan, atau bahkan ya masalah besar ya sudah jadi bom buat kalian. Ibaratnya bom waktu. Capek lah, gampang nggak? Ya, ini dia, kalian berdealing sama seseorang yang egonya memang luar biasa sekali. Dan di sini memang masih ada sesuatu yang belum tuntas antara kamu sama dia. Ya, tadi mungkin masih banyak yang mengghosting, atau tadi ya melepaskan begitu aja tanpa basa-basi, sehingga kamu ngerasa bahwa memang hubungan ini belum selesai loh. Hubungan ini masih menggantung. Atau memang di sini hubungan kalian tanpa kejelasan, tanpa status, atau bahkan ada hubungan yang memang disembunyikan. Jadi memang sampai kapanpun kamu sudah sadar hubungan ini nggak bisa ada kejelasannya. Ya, nah kalau sudah seperti ini, sebenarnya apa yang mau diharapkan? Itu aja, ya. Kesenangan aja kah? Atau harapan-harapan lain untuk jangka panjang? Ada 3. Kalau 3 nggak apa-apa diambil. Oke, kemudian ada Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 4 ting. Kemudian ada Nine of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Three of Pentacles, masih Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius.
kartunya. Oke, dapat. Dan di sini ada Queen of Cup ya. Cancer, Scorpio, Pisces. Energi kalian secara keseluruhan di sini ada Page of One ya. Gak bisa berbuat apa-apa ya. Stuck, diam di tempat, tapi masih mengamati, masih memantau. Ada planning, ada rencana yang ingin kalian tuangkan atau ingin kalian layangkan terhadap orang tersebut nih yang aku lihat. Tapi sepertinya nggak tahu ya apakah putus kontak atau memang udah saling blokir. Sehingga ya apapun yang menjadi rencana atau planning kalian, kalian hanya bisa menunggu sambil melihat kapan waktu yang tepat, kapan waktunya tiba. Itu. Oke, yang aku lihat di sini ya, hubungan kalian memang penuh dengan beban. Entah ini beban pikiran atau beban-beban lain yang memang harus kamu pikul sendiri. Ya, sulit untuk bergotong royong. Dia dulu sekolahnya nggak ikut pramuka nih. Jadi kayak apa-apa kayaknya kamu yang harus settle up semua sendiri, beresin semua sendiri. Apalagi beberapa di antara kalian mungkin ada yang harus menyelesaikan kekacauan yang dia buat. Entah ini kekacauan dia pinjam atau ngutang mungkin di luar sana pakai nama kamu bisa, atau hal-hal lain lah yang ada sangkut pautnya sama kamu. Jadi kayak dia yang terima enaknya, kamu yang terima bebannya. Ada beberapa seperti itu ya. Karena di sini memang yang terlihat juga ada situasi perginya itu ada yang digondol-gondol nih. Atau ada yang mungkin diambil barang kamu, atau memang ada hutang piutang yang belum tuntas satu sama lain ya. Ada ungkit-mengungkit juga dalam hubungan ini. Ada perbedaan usia antara kamu sama dia, banyak single mother yang lebih dominan dalam readingan ini. Ada juga perbedaan agama, juga perbedaan jarak ya. Di sini ada LDR juga yang aku lihat. Jadi memang hubungannya masih banyak yang virtual, bahkan belum terjadi pertemuan tapi sudah merasakan yang namanya sakit yang lumayan dalam ya. Dia menganggap kamu, dia melihat kamu adalah suatu potensi besar di sini. Dia nyaman sama kamu, dia merasa senang sama kamu. Ini ada trial error ya yang aku lihat, ada uji coba. Jadi hubungannya kayak awalnya cuma coba-coba iseng-iseng ya, daripada sepi ya, lagi suntuk nggak apa-apa deh ngobrol, akhirnya kepincut satu sama lain. Tapi akhirnya bablas. Bablas dalam artian karena dia melihat ada peluang, ada potensi ya. Akhirnya dia nyaman dengan peluang dan potensi yang ada di dalam diri kamu. Itu dia. Dia ini tipe orang yang lebih senang sama seseorang yang mandiri, yang sudah mapan, yang bisa dikatakan nggak bakal ngerepotin dia. Minimal ya, kalaupun dia harus mengeluarkan sesuatu ya cuman traktir yang biasa-biasa, atau tidak dalam bentuk kemewahan-kemewahan yang lebih, apalagi harus bertanggung jawab, entah ini biaya bulanan atau hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab seperti itu. Atau kalian berdealing sama seseorang yang lumayan ya nggak tahu pelit atau perhitungan seperti itu ya. Di sini banyak banget yang dimanfaatin secara finansial karena dia bertemu sama kamu cuman ingin meningkatkan finansial dia. Artinya dia merasa bahwa kamu ini bisa memberi dukungan atau kamu bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dia, entah ini kebutuhan hidup, kebutuhan pekerjaan, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tapi ya nggak bisa dipungkirin, apapun sebenarnya yang bisa kamu berikan, yang bisa kamu korbankan, selama dia nggeh-nggeh aja, selama dia baik-baik aja, selama dia lurus-lurus aja jalannya sama kamu, kenapa enggak itu ya. Tapi sayangnya di sini ya, udah kamu turutin apapun maunya ya, apalah bentuk keinginan dia ya, sudah kamu turutin, sudah kamu iyain, atau sudah kamu rawat dia baik-baik, ternyata dia tetap aja melakukan yang namanya kecurangan, entah ini perselingkuhan, entah ini ya memang dia hanya poya-poya sama teman-temannya ya, atau hal-hal lain yang tidak kamu senangi dia lakukan di belakang sana. Karena ini kalian juga masih banyak berdealing sama seseorang yang belum bisa lepas dari komunitasnya, masih suka ngumpul-ngumpul, masih suka pamer-pamer, atau masih suka membangga-banggakan sesuatu tentang diri dia, suka menjadi center of point. Pride-nya tadi yang besar dalam diri dia ya, sehingga kayak ketika dia bertemu sama kamu melihat potensi ya, entah mungkin kamu cakep, cantik, bisa dijadikan andalan sama dia nih loh, aku punya pacar, aku punya pacar yang cakep, atau mau
cantik seperti itu. Pokoknya ada sesuatu yang dia banggakan dalam hubungan tersebut, ya, hanya untuk mendapatkan satu pujian atau satu pride dalam komunitasnya atau dalam lingkungan sosialnya, ya. Dia juga masih dalam situasi pertimbangan ketika bersama kamu atau ketika berkonflik sama kamu, karena dia belum tetap, belum yakin hatinya untuk menetap pada diri kamu atau pada siapapun di sini. Ya, artinya tadi masih ada energi challenge atau kompetisi yang dia buat dalam menilai seseorang. Dia orang yang plan juga, orang yang nggak gampang ngambil keputusan. Ya, kadang-kadang saking terpengaruh dengan yang namanya trust issue, hanya untuk mencari hanya untuk menentukan sesuatu dia butuh masukan-masukan. Ini bagus nggak ya? Ini gini nggak ya? Gitu, sikit-sikit tanya, kayak nggak bisa memutuskan sesuatu sendiri. Apalagi di sini kalau yang sudah berkeluarga, aku lihat sedikit-sedikit nanya keluarganya, berantem dikit ngadu ke keluarganya. Pokoknya ada apapun dia sama orang terdekatnya harus cerita. Jadi kayak nggak bisa diselesaikan berdua aja secara baik-baik itu, ya. Kemudian ada Queen of Cup, ya, udah membuat kamu kecewa banget. Kamu sudah sayang banget, sudah dalam banget, tapi dianya ternyata bukan semakin dalam, bukan semakin memupuk hubungan, tapi dia mungkin malah meninggalkan kamu. Akhirnya ya sudah, kamu terluka di sini, nggak bisa buat dan nggak bisa bilang apa-apa lagi nih, ya. Ada satu poin fatal yang sudah dia lakukan terhadap diri kamu yang mungkin sampai hari ini sulit untuk kamu maafkan. Atau kalaupun bisa kamu maafkan, tapi sulit rasanya untuk kamu lupakan. Kamu tahu apa itu? Karena pasti beda-beda setiap orang. Oke, kita sekarang lihat ya kondisi dia seperti apa. Keadaan dan kondisinya seperti apa. Idih. Oke, di sini ada Page of One, Aries, Leo, Sagittarius. Ace of One masih Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Nine of One, Aries, Leo, Sagittarius. Oh, lagi patah tulang kah? Keadaannya lagi healing nih, lagi recovery. Mungkin beberapa ada yang sakit atau ada yang accident kecil. Wow, Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Seven of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Ya, keadaan dia saat ini, kalau yang aku lihat, lagi banyak merencanakan sesuatu dalam kehidupan dia. Ya. Banyak planning, tadi juga udah terlihat di atas ya. Jadi ada planning yang sedang ingin dia lakukan, tinggal masalah progres atau realisasinya. Lagi memulai sesuatu babak baru dalam kehidupan dia. Ada yang lagi dia tanam ya. Ada juga beberapa yang lagi menerima tabur tuai ya, apapun yang dia lakukan ya dia sedang menerima tabur tuai tersebut. Tapi di sini kayak dia harus ngerombak ulang nih tatanan di dalam diri dia, sehingga kayak ya ibaratnya kayak orang menanam pohon baru lagi, mau grow up lagi, keeping zero lagi sih kalau yang aku lihat ya. Kemudian dengan Nine of One ini keadaan dia sebenarnya kalau yang aku lihat lagi nggak baik-baik aja. Lagi terluka, lagi sakit, jadi banyak versinya. Bisa jadi benar-benar sakit secara harfiah, secara fisik ya, mungkin lagi sakit minimal ya, batuk, pilek, pening, atau lagi kantong kering juga bisa. Sakit juga itu. Ada juga beberapa yang mungkin ya tadi ya sakit, mungkin ada accident kecil karena di sini ada tulang yang lagi diikat ya, biasanya simbol dari accidentally. Tapi juga di sini lagi berproses healing atau recovery.
Ada karma yang sedang mereka terima dan ini benar-benar membuat mereka sebenarnya merasa sakit. Sakit ini juga banyak, entah dia dikhianatin atau memang pekerjaannya entah mau habis kontrak atau memang harus cari pekerjaan baru. Tapi yang jelas sih ada hal-hal yang memang tidak membuat dia nyaman sekali. Ada perasaan-perasaan yang tidak tenang sehingga dia sekarang ini lagi dihadapkan dengan situasi pilihan. Ya, ada pilihan-pilihan hidup yang harus dia tentukan dengan tegas. Ya, kalau tidak nanti hidupnya nggak berubah, kalau nggak nanti hidupnya gitu-gitu aja. Ini juga ada beberapa tentang pilihan keinginan ya. Mungkin di saat-saat seperti sekarang mungkin ada keinginan punya ini, punya itu, tapi budgetnya terbatas atau waktunya belum bisa dia lakukan juga. Jadi ada hambatan-hambatan dari sesuatu yang dia inginkan tersebut. Akhirnya kecewa sendiri. Mungkin kalian berdealing sama seseorang kalau nggak dapetin sesuatu tuh kayak yang kalau bisa guling-guling kali ya, tantrum ya. Jadi kalau pingin apa-apa tuh harus dapat. Jadi kalau nggak dapat tuh gemes sendiri atau ya kecewa sendiri. Akhirnya akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu sebagian kecil ya yang aku lihat seperti itu. Tapi sisanya sih ada hal-hal yang tidak sejalan dengan apa yang dia inginkan di sini. Makanya lagi kayak belajar pasrah. Kalau memang dia nggak bisa mengharapkan sesuatu ini dari seseorang, aku harus lakukan sendiri. Ya, aku harus benar-benar bangkit sendiri. Jadi dari sesuatu yang membuat dia terjatuh atau tertekan atau terluka tadi, sebenarnya ada sisi positif. Jadi dia tahu caranya bangkit. Itu sih. Ya kalau enggak dia nggak bangkit karena manja akan mendapatkan sesuatu dari siapapun yang menurut dia bisa memberikannya, ya akhirnya gitu-gitu terus. Nah mungkin ada satu titik di mana dia nggak menemukan orang yang seperti kamu. Akhirnya mau tidak mau ya dia harus mengupayakan sendiri. Itu. Kalian ini berdealing sama seseorang yang boros ya, atau sebenarnya borosnya tuh kayak, ini agak lucu sih, dia nih kayak sukanya tuh belanja yang perental-perentil, yang kecil-kecil, kadang-kadang nggak tahu tuh manfaatnya apa gitu, tapi dasar kayak gatel aja kalau nggak check out gitu, atau nggak shopping gitu. Ya kadang-kadang ada hal-hal yang cuman buat ditaruh, dipajang, tapi kayak seneng aja beli-beli sesuatu gitu. Ya ada juga sih yang suka shopping-shopping besar. Doyan shopping lah ibaratnya. Aku juga doyan shopping, tapi shopping kartu, shopping kristal. Kemudian di sini ada Isopenekel, Virgo, Taurus, Capricorn. Lagi adu otak nih. Pikirannya lagi ingin memulai sesuatu yang berkaitan dengan cuan. Kemudian ada Two of Cup. Belum bisa lupa kalian. Oke, kemudian ada Justice. Libra, Cup tadi Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Energi dia secara keseluruhan. Ada The Chariot, Cancer ya. Ada energi kayak lagi gerah sama diri sendiri. Jadi kayak pingin melakukan sesuatu tapi nggak bisa melakukan tuh gimana gitu. Kesal sendiri kan. Akhirnya serba salah sendiri, uring-uringan seperti itu. Sementara dia sudah banyak planning, sudah banyak rencana, tapi nggak bisa melakukan itu karena ada keterbatasan-keterbatasan yang dia milikin, apapun itu. Ya, saat ini kalau aku lihat keadaan dan kondisi dia ya, dia ini lagi memikirkan sesuatu, gimana caranya bisa meningkatkan value, target dalam diri dia. Bagaimana bisa menghasilkan finansial atau uang yang lebih. Ya, karena tadi mungkin ada kebutuhan hidup atau ada tanggungan-tanggungan yang harus dia bayar atau dia selesaikan, cicilan-cicilan atau hutang piutang seperti itu. Kemudian ada Two of Cup. Kadang-kadang keadaannya di saat dia sedang mengalami hal-hal yang tidak baik-baik saja, ada keinginan untuk minta bantuan kamu, ada keinginan untuk ketemu sama kamu, merangkul kamu lagi. Karena di sini kayak ada pengampunan yang dia ingin dapatkan dari diri kamu. Tapi ini masih dalam wacana ya, dalam pikiran. Kemudian dengan kartu Justice di sini aku lihat ya lagi-lagi ya. Ini orang lagi benar-benar tidak baik-baik saja.
ya. Mungkin secara fisik, secara penampilan terlihat baik-baik aja, tapi di dalam hati ada ketidaktenangan. Ada beberapa tersangkut masalah hukum juga dengan kartu justice ya. Entah ini memang secara real hukum, nggak tahu ya sampai persidangan kah, atau memang tersangkut masalah hukum yang kecil-kecil aja. Mungkin yang perdata doang, seperti misalnya ada tunggakan, ada hutang yang nggak dibayar, dikejar-kejar debt collector atau apapun juga. Artinya ada masalah hukum yang berkaitan dengan legalitas yang sudah ditandatanganin. Ya, zaman sekarang paling banyak apa sih? Pinjol ya. Mungkin dia nggak nuntasin itu, ditelepon-telepon, diganggu, mau nggak mau sampai ganti HP mungkin. Salah, ganti nomornya aja. Gimana mau ganti HP, orang lagi bokek kelihatannya ya. Gitu. Kemudian di sini ada naik offshore ya. Lagi nggak genah pikirannya. Di satu sisi ada yang ingin dia perjuangkan, ada yang ingin dia lepaskan, ada ingin memutus satu mata rantai nih yang aku lihat ya. Entah ini mata rantai, katakanlah kalau kemarin dia berselingkuh atau berselingan dari kamu, mungkin hubungan yang tidak nyaman, mungkin dia justru diporotin atau justru dia dimanfaatin. Sepertinya ingin dia putuskan hubungan tersebut. Jadi kayak ada penderitaan yang ingin dia lepaskan di sini. Katakanlah kalaupun ada pekerjaan yang sekarang tidak nyaman dia kerjakan, mungkin dia nggak mau lagi melakukan itu. Yang jelas ada sesuatu yang buat dia tuh nggak enak, terpaksa, atau nggak nyaman, atau kayak nggak tenang, itu mau ditinggalkan, dilepaskan, atau diputuskan. Ya, kemudian kondisinya juga atau keadaannya juga di sini ada Queen of Swords, lagi banyak melakukan doa dan pengharapan dan lagi banyak defensif juga, memproteksi diri, artinya nggak terlalu banyak hingar-bingar di luar sana yang dia lakukan. Mungkin ada kekurangan-kekurangan yang sedang terjadi dan dia malu bertemu dengan teman-teman atau lingkungan sosial dia, sehingga lebih banyak mengurung diri dulu dan lebih bagus ya berdoalah anteng-anteng aja di rumah atau di kamarnya. Ya, dan kayak apa sih, defensif banget lah gitu. Mungkin kalaupun selama ini dia suka keluar ya, tadi ada energi pamer-pamer atau ada energi suka membanggakan diri, kali ini kalau dia keluar misalnya aduh minimal harus traktir teman, atau minimal harus begini begitu, atau minimal lagi bensin mungkin harus dia pikirin. Nah, daripada menguras semua itu ya, jatuhnya lebih bagus dia memilih untuk diam dengan memberikan alasan-alasan inilah itulah, menolak ajakan-ajakan, sehingga lagi banyak merenungi diri sendiri, lebih banyak memahami atau bahkan mencari jati diri dia. Oke, itulah keadaan dan kondisi dia, orang yang sedang kalian pikirkan, yang sudah tidak berkomunikasi lagi. Kita cek zodiak, angka, dan huruf inisial. Oke, ada Aries, kemudian ada Virgo, ada Gemini, ada Libra, ada Taurus, ada Scorpio. Kemudian bottom of the deck-nya Leo. Ada N, ada D, ada M, ada W, ada U, ada S, ada K, ada F, R, L, A, V. Bottom of the deck-nya O. Oh, bulat. Wih, ada angka 10, 28, 22, 26, 18, 19, 6, 12, 25, 30. Bottom of the deck-nya 14. Mari kita baca buku tentang ayat-ayat mantan. Kemarin udah di halaman 61. Aduh, jidat aku kejedot kamera. Goyang jadinya. Oke, tentang mitos mantan terindah. Kalian perlu tahu ya, nggak ada yang namanya mantan terindah. Kalau indah itu nggak jadi mantan. Mitos mantan terindah. Konon tidak ada cinta sejati yang berakhir indah, karena cinta sejati tidak akan pernah berakhir. Maka mantan terindah adalah mitos yang terus digaungkan mereka yang gagal meninggalkan masa lalu.
Tidak ada mantan terindah kecuali bagi mereka yang kepayahan mensyukuri masa kini. Kecuali bagi mereka yang putus asa larut dalam penyesalan sampai lupa masa depan. Sesungguhnya yang terindah tak akan pernah menjadi mantan. Tuh kan, bener. Satu lagi ya, mereka yang berjalan ke belakang. Siapakah orang-orang yang merugi dalam asmara? Mereka adalah orang yang gemar menoleh ke belakang, mengelap-ngelap masa lalu hingga amat berkilau sampai pandangannya terbutakan. Siapa orang-orang yang gemar menoleh ke belakang? Mereka adalah peragu dan penuh putus asa. Sebagian dari mereka sadar akan kesalahan, tapi larut dalam penyesalan berkepanjangan. Katakanlah kepada mereka, kenangan tidak tumbuh di perkarangan, tapi benalu bisa tumbuh di mana saja, merambati pikiran, menjalari perasaan. Itu dia readingan kita malam ini. Aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.